الحمد لله شارع الأحكام جاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الدار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita melaksanakan salat Idul Adha dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Dan sekarang apa yang harus kita laksanakan? Pada prinsipnya segala bentuk pengorbanan kita untuk mendapatkan ridho dan surga Allah harus kita laksanakan setiap saat. Dan untuk kita tetap di dalam beribadah, mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk mencapai keridhaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resep kepada kita agar kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqamah ini sangat penting bagi orang-orang yang beriman? Karena tanpa istiqamah sulit bahkan mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena orang yang tidak istiqamah pasti dia hidupnya akan selalu tidak tetap, dia hidupnya selalu mengikuti hawa nafsunya, sehingga tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan, apalagi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu istiqamah merupakan sifat yang sangat mulia yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di dalam Al-Quran tersebut kata istiqamah kurang lebih 10 kali. Dan semuanya dalam bentuk kata kerja atau fi'il, hanya satu dalam bentuk kata sifat. Artinya apa bagi kita? Istiqamah itu harus dilakukan, harus dilaksanakan dan diamalkan. Bukan hanya sekedar bacaan teori yang didiskusikan, tapi harus kita benar-benar laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Imam Syafi'i karramallahu wajhah dia mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu bukan apa yang dia hafal, tapi ilmu yang bermanfaat adalah yang dia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan istiqamah banyak disebut di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Di antara hadis Rasulullah ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, ajarkan aku ya Rasulullah sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan melaksanakan dengan konsekuen, dan aku tidak akan menanyakan lagi kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah seorang yang sangat cerdas, dia hanya mengajarkan 2 kalimat. Ya Sufyan,
Qul amantu billah summastaqim. Kalau kamu ingin bahagia, katakan aku beriman kepada Allah, dan engkau istiqamah dengan apa yang engkau ucapkan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang istiqamah bukan hal yang mudah. Dipastikan sudah banyak ujian, cobaan dan lain sebagainya. Orang yang tidak istiqamah maka dia tidak bertahan dengan ujian, dengan cobaan, dengan berbagai macam rintangan. Orang yang tidak istiqamah dia akan mundur. Tapi orang-orang yang istiqamah dia akan tetap maju di dalam beribadah, mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saking sulitnya menjadi orang yang istiqamah, para ulama memberikan cara bagaimana agar kita tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perbanyaklah zikir kalimatul ikhlas, atau dalam Al-Quran disebut dengan al-qaulus sabit. Ini dapat menguatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah sudah pasti memiliki akidah dan keyakinan yang kuat. Tanpa keyakinan yang kuat, tidak ada cerita orang bisa istiqamah. Oleh karena itu, untuk menguatkan akidah tersebut, Rasulullah menganjurkan agar kita perbanyak zikir kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Ucapan ini bukan hanya sekedar di mulut. Ketika orang mengucapkannya dengan penuh renungan, sesungguhnya akan bangkit di dalam hatinya, di dalam jiwanya nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada yang dapat memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melindungi hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberikan putusan yang adil kecuali Allah. Dan tidak ada tujuan hidup kita kecuali kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qaulis sabit. Allah memperkuat, memperkokoh akidah keimanan orang yang beriman karena dia banyak membaca kalimatul ikhlas atau al-qaulus sabit, la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Kita baca Al-Quran meskipun beberapa ayat setiap hari, setiap habis sholat, di mana saja, kapan saja ada waktu lenggang kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah pelajaran yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran akan bertambah cahaya, akan bertambah petunjuknya, akan bertambah pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwanya, hatinya, pikirannya sudah disinari, sudah ditunjuki oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bergeser di dalam ibadahnya, tidak akan mundur di dalam ibadahnya,
karena dia disinari oleh kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, maka orang akan bisa istiqamah dan bisa bertambah istiqamah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, bacalah sejarah orang-orang terdahulu dari para nabi, para syuhada, para siddiqin dan sholihin. Mereka sudah meninggal, mereka sudah berada di alam barzah, tapi jasa mereka, pelajaran mereka dan lain sebagainya masih terkenang di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, misalnya kita baca bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menyimpulkan bahwa seandainya Rasulullah tidak istiqamah, maka mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita 1500 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah dirayu dengan harta, dengan wanita, dengan jabatan yang sangat luar biasa. Orang yang tidak istiqamah mungkin sudah menerima begitu saja. Ini jabatan yang luar biasa, ini uang yang begitu banyak, ini wanita yang cantik dan lain sebagainya. Tapi dengan nada diplomatis Rasulullah justru menantang kepada mereka yang menawarkan itu. Baru harta, baru wanita, baru jabatan. Seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan dapat meletakkan bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan kerja yang sangat baik ini, atau aku akan hancur dikarenakan pekerjaan yang sangat mulia tersebut. Artinya ketika kita membaca sejarah para nabi, para orang-orang yang berilmu pengetahuan, para pejuang dan lain sebagainya, ini akan menambah keyakinan kita, akan menambah keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah kerjakanlah ibadah itu dengan sekuat dan semampu kita. Islam tidak mengajarkan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah, karena orang yang biasanya berlebih-lebihan itu hanya sesaat saja. Oleh karena itu, yang terpenting, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bukan banyaknya, tapi adalah kontinunya. Yang paling baik adalah terus menerusnya dia laksanakan. Itu yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan sholat malam misalnya sampai puluhan rakaat lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat misalnya 10 rakaat setiap malam, lebih baik daripada orang yang mungkin melaksanakan sholat malam sampai puluhan rakaat tapi hanya sesaat saja. Dan mungkin hanya 10 sampai 20 ayat, 30 ayat, tapi dilaksanakan setiap hari, lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran. Mungkin satu hari dia baca berjuz-juz daripada Al-Quran, tapi hanya satu hari setelah itu dia tinggalkan. Sekali lagi, di dalam pengamalan ajaran Islam adalah kontinunya, terus menerusnya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban atau memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemampuan kita terbatas, sedangkan pertolongan Allah tidak pernah terbatas.
Janganlah segan-segan kita berdoa untuk diberi kekuatan kepada Allah untuk istiqamah sampai akhir hayat nanti, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan sebenarnya doa itu sudah kita ikrarkan paling tidak 17 kali setiap hari, karena kita sholat 17 rakaat sholat fardu, dan setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada ikrar, ada doa kita di hadapan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hamba untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang tidak berbelok-belok. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para syuhada, para siddiqin dan sholihin. Oleh karena itu, mari kita renungkan doa itu. Apakah hanya sekedar ucapan belaka? Dan kita berusaha, kita yakin bahwa doa kita 17 kali setiap hari itu untuk istiqamah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini apa artinya bagi kita semua? Kita menghadapi berbagai persoalan hidup, baik individual, masyarakat maupun berbangsa. Oleh karena itu, istiqamah adalah solusi. Istiqamah adalah jalan keluar yang terbaik bagi kita semua untuk menghadapi persoalan yang begitu luar biasa. Mungkin banyak yang menghadapi persoalan ekonomi yang begitu luar biasa, barang-barang yang begitu mahal dan lain sebagainya. Maka kita tidak ada lain kecuali istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam berita-berita yang kadang membingungkan, hoak-hoak yang begitu membingungkan, berbagai macam perdebatan dan lain sebagainya, maka kita ambil jalan saja istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan yang terpuji dan menyelamatkan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia ucapkan itu, maka malaikat turun sebagai utusan Allah untuk membisikkan di dalam hati mereka yang istiqamah. Janganlah engkau merasa gentar, janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau merasa khawatir menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian, berbagai macam sesuatu yang tidak menyenangkan hati, karena Allah akan melindungi kamu, karena Allah akan menyelamatkan kamu. Dan seandainya engkau meninggal dalam keadaan istiqamah, maka Allah menyediakan kamu surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sisa umur kita yang mungkin tidak terlalu lama, maka tidak ada kata lain kecuali menjadi umur yang istiqamah di dalam beribadah, di dalam ketakwaan. Itulah orang-orang yang beruntung, yang akan mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, janganlah kita berpaling, janganlah kita berubah, janganlah kita bergeser daripada nikmat Islam, nikmat ibadah yang sudah kita laksanakan. Sempurnakanlah hidup kita sampai akhir hayat dengan istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, mengisi sisa hidup hamba ini ya Allah, hamba hanya memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah sisa umur hamba adalah umur yang istiqamah ya Allah. Istiqamah di dalam beribadah, istiqamah di dalam bertakwa, istiqamah dalam bersyukur, dalam bersabar dan semuanya ya Allah. Akhirilah hidup hamba ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimatul ikhlas, al-qaulus sabit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpulkan hamba ya Allah nanti dengan orang yang telah engkau berikan nikmat dari para nabi, para syuhada, para solihin dan siddiqin ya Allah. Jauhkanlah hamba ya Allah daripada orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin dan zalimin ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah hamba ya Allah, keluarga hamba, masyarakat dan bangsa ini serta para ulamanya ya Allah dari kejahatan orang-orang yang zalim ya Allah. Karena engkaulah yang dapat mengatasi semuanya itu ya Allah. Hamba hanya memohon kepadamu ya Allah. Engkau maha mendengar dan mengabulkan semua permintaan hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.